posting, ya kalimat no posting no closing itu kita lagi terus ajak Anda untuk melakukannya. Karena kalau story kosong nggak ada penawaran ya mungkin itu penyebab nggak ada closingan. Orang nggak tahu apa kita punya produk atau penawaran. Tapi bukan berhenti di situ, tapi juga harus maju ke step berikutnya, yaitu interaksi. Interaksi itu adalah kepo. Interaksi itu adalah coba dari story-nya orang, gitu, dari postingannya temen, kita komenin hal yang bagus. Manfaatnya bukan hanya untuk kita ini jadi lebih dekat, tapi juga sekaligus memastikan nomornya atau sosial medianya aktif. Nah, Bu Nita kemarin cerita ada pengalaman nih Pak, saya ternyata waktu praktek kepo juga dapat sesuatu. Nah, ini yang saya maksud untuk Bu Nita bisa coba sharing ke teman-teman. Silakan Bu Nita. Baik, Pak. Jadi gini, teman-teman. Saya itu kepo dengan teman saya. Ya, gini aja dulu. Saya cerita sebelumnya itu saya ini adalah sampai sekarang saya adalah penjual baju online. Saya sebagai dropshipper. Nah, saya itu punya pelanggan, pelanggan baju, pelanggan fashion ya gitu ya. Dan akhir-akhir ini semenjak saya ikut sekolah bisnis ini, saya jarang posting baju. Saya lebih ke produk-produknya Keke, terutama Fitsol ya, terutama Fitsol. Kemudian saya suatu hari saya tuh setelah Pak Dani share tentang kita bagaimana itu kepo sama statusnya orang, saya kepo dengan statusnya seorang ibu jadi pelanggan saya. Kemudian cuma singkat kok eh, keponya itu. Kemudian dia bilang begini, Mbak Nita, ada nggak sih produk yang bikin saya itu berenergi? Dia itu badannya tuh lungkrah gitu loh, lemes, capek. Karena saya usianya 55. Beliau bilang begitu. Lalu saya bilang, oh ada Bu, saya sebutkan saja Fitsol. Kemudian beliaunya nanya harga, saya sebutkan harganya 2,6 dan ujung-ujungnya memang belum closing sih. Dia cuma ngendiko kalau dia mau rembukan dulu sama suaminya. Kemudian saya uh, sedikit ngasih ngasih gambaran lah tentang produk visual ini sedikit aja, nggak banyak. Lalu saya kirim testimoninya supaya beliaunya ini pada waktu senggang, Ibu kalau maaf kalau lepas slow bisa uh, mirsani ini video-video ini gitu Hmm. kan. Kemudian oh ya Mbak nanti saya lihat gitu. Jadi uh, dari kepo itu berujung ke bukan closing ya, berujung ke minimal dia Betul. tahu bahwa Ya. saya tuh jualan Hmm. produk itu gitu. Hmm. Itu aja sih Pak. Jadi ya Hmm. intinya eh, saya mau pergunakan ya bagaimana caranya supaya saya itu dikenal. Dan si ibu ini itu setiap hari selalu melihat postingan saya. Selalu. Karena saya selalu mengecek kan siapa-siapa aja yang Hmm. melihat story saya. Lalu ya siapa yang dia yang aktif selalu lihat dan saya selalu pengen kepo dengan saya balik kepo dengan statusnya Hmm. mereka gitu ya. Hmm. Jadi ini ada feedbacknya yang bagus ketika uh, mereka itu tahu bahwa kita ini jualan. Hmm. Masalah closing atau tidak, ya itu bicara waktu aja sih Pak. Saya percaya Iya. uh, ketika kita bekerja, kita menabur sesuatu yang baik. Kalau masalah waktunya, Tuhan yang tentukan ya rezekinya kita. Kapan kita tuh bisa closing. Tapi uh, kalau orang yang rajin pasti bisa. Pasti ada berkat. Saya Yes. percaya itu Pak. Itu Hmm. aja. Oke, thank you ya Bu Nita ya. Nah, Ya, teman-teman, sama-sama Pak. ya ini pelajaran penting ya bahwa kita
punya sosial media harus dimaksimalkan. Ya, harus dimaksimalkan benar-benar. Ya, Bu Nita udah 2 kali sharing. Sharing pertama tentang bagaimana sebenarnya dia nggak terlalu pengen untuk posting produk yang sisa gitu. Tapi setelah beliau coba, saya paksa untuk ayo dicoba. Wah, ternyata dia bisa melihat bahwa loh, dari hal yang dalam tanda petik rusak, nggak bagus, nggak lengkap, nggak komplit gitu, sisa itu aja jadi satu konten yang sangat bagus. Ditambah teman-teman semuanya sudah bikinin kalimat-kalimatnya, ya sehingga membuat kita tahu pakai apa yang ada untuk mendapatkan yang belum ada. Diposting, diposting, diposting. No posting, no closing. Sekarang step berikutnya, ya kita lihat tuh banyak yang nonton, siapa aja yang nonton, mulai dikepo. Ya, karena kalau dikepo itu diinteraksi, itu bangun hubungan bagus teman-teman. Dan kadang-kadang mereka akhirnya dengan sering melihat, terus melihat, itu ada rasa penasaran. Makanya goalnya Bunita udah bagus. Belum closing memang, dalam arti belum langsung beli, belum langsung transfer, belum langsung kejual. Tapi dari kata minimalnya dia mulai ngerti, mulai tertarik, mulai terjalin hubungan. Itu kalau dipupuk terus teman-teman, seperti yang Bunita bilang, waktu saja yang akan nanti membantu kita menunjukkan dan Tuhan yang menentukan kapannya, berapanya, besarnya, dan siapa yang akan beli nantinya. Gitu ya. Jadi ini pelajarannya teman-teman untuk pagi hari ini. Dari saya cukup. Itu sekarang saya buka untuk Anda yang punya kendala atau ada masalah atau pengen sharing mungkin atau mau ceritakan sesuatu, termasuk misalnya Anda mau tanya. Silahkan. Ini waktunya Anda.